Sebentar ya, kita akan masuk dalam doa lebih dulu ya. Ya, kita akan persiapan hati kita masuk dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur hari ini kami belajar kembali tentang satu keberadaan kekal dan juga kami belajar bersama-sama untuk mengerti bahwa kami bisa bertanggung jawab, kami bisa hidup dengan baik, dengan benar, dan juga hidup yang kudus di hadapan Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami segala persiapan dan kekuatan dan penyertaan. Dan kami hari ini mau belajar bagaimanakah kami belajar bahwa Allah adalah Allah yang bertanggung jawab, Bapa yang sangat bertanggung jawab kepada kami, dan yang menyediakan segala jawaban dalam seluruh permasalahan hidup kami di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus. Walaupun kami akan melihat bahwa banyak hal yang di luar daripada pemikiran kami dan kadang susah untuk dimengerti. Tetapi kebaikan dan seluruh penyertaan Tuhan itu tidak pernah terlepas dalam hidup kami. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap setia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seperti janji yang sudah diikrarkan dan yang disumpah demi nama Tuhan sendiri, demi namamu sendiri. Engkau akan menjaga perjanjianmu dan juga kami semua sebagai umat perjanjian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami bersyukur karena roh Tuhan akan menolong kami dan yang selalu mengendalikan hidup kami dan menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar tentang satu tema yang jarang dibicarakan ya, yaitu tanggung jawab Allah. Nah, selama ini kita mau belajar tanggung jawab manusia. Nah, sebenarnya sebelum belajar tanggung jawab manusia, kita harus tahu lebih dulu tanggung jawab Allah. Jadi Allah itu bertanggung jawab gitu ya. Nah, jadi sebelum kita belajar bagaimana saya mengasihi manusia, maka saya harus belajar bagaimana saya dikasihi Tuhan. Allah mengasihi kita semuanya. Jadi dari kasih yang orisinil, dari kebenaran dan juga keadilan Tuhan itu, nah kita belajar bagaimana saya bisa benar, bagaimana saya bisa adil, bagaimana saya bisa mengasihi, mengampuni, itu karena Tuhan yang sudah mengasihi, mengampuni. Nah, hari ini kita belajar di dalam kitab Keluaran ya, kita lihat kitab Keluaran. Yang satu coba ulangan dulu aja, ulangan 30 yang nah ini. Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 14 ya. 15 sampai selesai di bawah ya. Nah, ini judulnya kalau kita lihat pulih setelah tobat yang perikop pertama dan perikop kedua kehidupan atau kematian. Nah, ini yang kita harus tahu bahwa setiap saat itu bangsa Israel itu diperhadapkan antara hidup dan mati. Jadi kita juga sama. Jadi memilih Tuhan itu akan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau mereka membelakangi Tuhan, menolak Tuhan, mereka tidak bertanggung jawab dalam hidupnya dan sudah dikasih Tuhan dan sudah diberikan semua berkat-berkat yang luar biasa, tetapi mereka menolak Tuhan. Maka kematian. Ya, jadi tidak ada pilihan lain, tidak ada setengah mati, setengah hidup, nggak ada. Jadi kehidupan atau kematian. Ya, saya akan bacakan ini ya. Ulangan 30 ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh kita semua. Bertanggung jawab gitu ya. Di situ. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi artinya bahwa apa yang diminta Tuhan itu sangat bisa dan sangat mampu dan sebenarnya tidak terlalu sukar, itu mudah. 12. Tidak di langit di tempatnya, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi ini hal yang tidak mungkin mereka capai ya, kehidupan yang diingini oleh Tuhan itu. 14. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu
dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dan sudah ada dalam pikiran kita, dalam mulut kita, dalam hati kita. 15, ingatlah, aku menghadapkan kepada kamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling, nah ini kita dengarkan ya, jika hatimu berpaling bukan kepada Tuhan, berpaling kepada yang lain, bergantung pada yang lain, bersandar pada yang lain, dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Jadi ini sama seperti perkataan Tuhan waktu memberi perintah kepada Adam dan juga kepada Hawa ya. Kamu pasti akan mati, kamu pasti akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah. Kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya? Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Berpaut itu artinya melekat dan tidak mau berpisah. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut hidupmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Nah, kita akan belajar tanggung jawab Allah ya. Nah, tanggung jawab Allah itu sebenarnya apa sih tanggung jawab Allah gitu ya, kalau kita ingin tahu gitu. Nah, yang pertama, tanggung jawab Allah adalah kepada kita ya, khususnya kepada kita. Itu sepertinya itu sangat mudah gitu ya. Dan tadi dikatakan bahwa tanggung jawab Allah itu apa? Nah, tanggung jawab Allah adalah memberikan kita atau membuat kita bertanggung jawab kepadanya. Jadi tanggung jawab Allah apa? Membuat kita bertanggung jawab kepada Dia. Dan itu tanggung jawab Allah. Jadi waktu Allah memilih kita, gitu kan? Waktu Allah memilih kita, terus kemudian Allah itu membuat kita, menjadikan kita, dan menciptakan kita baru supaya apa? Kita hidup seturut dengan kehendaknya, kita hidup seturut dengan kemauannya. Nah, itu artinya apa? Bahwa kita diberi kemampuan untuk bertanggung jawab kepadanya. Jadi apa tanggung jawab Allah? Memberikan kita tanggung jawab supaya kita bisa bertanggung jawab kepada Allah. Jadi ini satu korelasi yang timbal balik. Jadi kalau semuanya saya mengasihi kamu, maka kamu akan mengasihi saya. Jadi Allah mengasihi kamu dulu, maka kita mengasihi Allah dengan kasih yang sudah kita terima. Jadi saya bertanggung jawab bukan karena kemampuan saya, karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bertanggung jawab. Dan bagaimana kita bertanggung jawab? Nah, itu semuanya kita lihat dan kita mendapatkan contoh, bukti, teladan, dan yang sudah jelas apa yang dikatakan Yesus diajarkan, dituliskan dalam Injil dan kitab suci ya, Alkitab kita. Jadi Allah bertanggung jawab membuat kita bertanggung jawab. Melalui siapa kita bisa melakukan itu semua? Yaitu melalui Kristus Yesus yang bertanggung jawab kepada seluruh apa yang Dia kerjakan demi nama Bapa. Dan Dia yang berhasil. Jadi tanggung jawab kita itu adalah sebenarnya itu bersumber kepada tanggung jawab Kristus yang sudah sempurna, yang sudah Dia lakukan dan yang sudah betul-betul dari awal akhir itu dikatakan bahwa itu tanpa kesalahan, tanpa dosa, dan tanpa adanya cacat, kerut, dan noda. Ya, jadi tanggung jawabnya itu betul-betul tanggung jawab yang seutuhnya. Nah, oke, kita sudah terima ini ya. Jadi kemampuan, anugerah, dan kasih karunia dan kemurahan Tuhan kepada kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi menanggung dan menjawab gitu ya. Bertanggung jawab artinya bahwa kita harus bisa menyatakan, mengekspresikan iman kita, kasih kita, dan apa yang menjadi pengharapan kita itu keluar. Ya. Jadi saya diberi kemampuan bertanggung jawab, membuat kita bertanggung jawab. Jadi Allah membuat kita bertanggung jawab supaya kita bertanggung jawab pada Allah
Dan juga kepada siapa? Kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahwa kita ini orang yang dipilih Tuhan. Kita ini orang yang dikasih Tuhan. Kita ini orang yang diampuni Tuhan. Nah, di situ. Jadi kita akan belajar dari perkataan Musa ini dalam Ulangan 30 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Apa yang diperhadapkan pada kita? Nah, waktu kita diperhadapkan pada kemampuan kita untuk menjawab, mengekspresikan, dan dengan kehendak kita, kehendak bebas kita, yang di dalam kebenaran itu, kehendak bebas kita di dalam hidup yang baru, sifat yang baru, dan keinginan pikiran yang baru, maka kita harus mau dan memilih dengan tanggung jawab kita memilih apa? Kematian atau kehidupan. Hidup diberkati, hidup dalam kutuk, berkat atau kutuk gitu kan. Nah, dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu selalu diperhadapkan dua ini. Jadi Tuhan selalu mengingatkan, jangan sampai kamu membelakangi aku dan kamu meninggalkan aku dan kamu memberontak, kamu menyembah Allah lain. Nah, itu tanggung jawabmu. Jadi tanggung jawab saya apa? Saya akan memberikan kamu tanggung jawab dan kamu mampu bertanggung jawab. Dan Musa mengatakan bahwa itu tidak sukar, tidak terlalu jauh bagi kita. Dan kita tidak diberikan Tuhan supaya kita mengusahakan sampai pergi ke laut, terus ke puncak gunung, kemana gitu, pergi mencari itu semuanya. Nah, Tuhan katakan, enggak, itu sudah diberikan di dalam hatimu, dalam mulutmu, dalam pikiranmu. Tuhan sudah hidup dalam dirimu. Nah, di situ. Jadi waktu kita bertanggung jawab, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bertanggung jawab, menjalaninya, dan kita menjadi bisa taat dan kita bisa bersama dengan seluruh apa yang menjadi kehendak Allah, kita berjalan bersama dengan keinginan dan Allah yang berkenan kepada kita. Di dalam Kristus itu kita berjalan dan kita tahu. Jadi kalau kita semuanya tidak berkenan, kita tahu, oh yang berkenan itu ini. Dan kita diberi kemampuan untuk mengerti dan memilih, kamu mati atau kamu hidup, mati atau hidup. Jadi kalau kita benar-benar secara mendalam dan kita secara rohani mengerti tentang hal pilihan ini, maka kita diberikan dua. Jadi saya itu melakukan apapun berkenan pada Tuhan, membawa kepada kehidupan atau membawa saya kepada kematian. Jadi minggu kemarin kan saya sudah memberikan satu dasar dari seluruh hidup kita adalah kita hidup berdasarkan batunya batu. Jadi lapisan yang paling dalam yang membedakan kita orang Kristen dan orang yang bukan Kristen itu jelas Kristen, artinya pengikut Kristus. Jadi dasar hidup kita itu dibangun atas dasar kasih Kristus, atas dasar hidup dan sukacita di dalam Kristus, dan semuanya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, itu dasarnya dari semua dasar yang ada, eben abannya itu, ya eben abannya atau musat-musatnya, jadi dasarnya dasar, batunya batu, jadi batu penjuru itu yang tertanam kuat di dalam dasar hidup kita, yang mendasari iman kita, yang mendasari kasih kita, yang mendasari semua perbuatan kita, kebaikan kita, dan sukacita kita, ataupun semua dalam kegagalan dan di dalam kelemahan dan termasuk di dalam perbuatan-perbuatan kita dalam dosa. Nah, itu semua ada dasarnya. Sehingga semua perbuatan kita itu akan dihancurkan oleh Tuhan dan melalui kakinya, tumitnya yang dihancurkan itu, kita dosa kita itu juga dihancurkan. Dan semua yang melawan kita, yang akan membinasakan kita, kepalanya itu artinya apa? Pusatnya, kepala iblis, pusat daripada iblis, Lucifer itu sudah dihancurkan. Jadi ini semua sudah dikalahkan. Nah, di mana Tuhan mengalahkan ini? Dan kita bisa menjadi teguh, dan kita menjadi bisa kokoh gitu ya, tidak tergoyahkan. Nah, kita akan melihat bahwa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan dengan kuasa kemenangan kebangkitannya. Nah, kita belajar ini ya, satu ayat yang akan membuat kita tahu bahwa Allah itu memberikan kita satu tanggung jawab supaya kita bisa teguh dan diteguhkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Saya bacakan dari ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini jelas ya. Jadi seluruh karya Allah dalam hidup kita
Allah memberikan pertanggungjawaban, Allah memampukan kita bertanggung jawab, melakukan semua kasih-Nya, kemurahannya, pengampunannya. Itu karena ada satu pengantaranya. Jadi kita bisa bertanggung jawab karena Allah memberikan kita kemampuan bertanggung jawab. Nah, dari mana kita bisa menerima kemampuan itu? Iman kita itu bisa mendapatkan itu dari mana? Itu jelas dikatakan di sini. Di dalam Kristus dan di dalam kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, nah ini ke semua orang percaya, ya bukan hanya di Korintus, semua orang percaya di seluruh dunia, di seluruh muka bumi, dan di sepanjang zaman sampai Tuhan Yesus datang. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi apa itu pekerjaan? The works of theos itu ya, jadi ergo theos itu. Apa pekerjaan Tuhan? Dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi seluruh pergumulan kita memilih kematian dan kehidupan, seperti Musa beritahukan pada bangsa Israel. Itu merupakan satu kekuatan bagaimana Tuhan itu bersatu bersekutu dengan kita dan bagaimana Dia dengan kasih yang begitu dalam, dengan kesetiaannya, dengan penyertaannya, Dia membawa kita untuk menikmati setiap langkah. Kita tidak memilih kematian, tidak memilih memberontak pada Allah. Kita memilih kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Jadi kita bukan bertanding untuk menang, bukan. Kita bertanding karena kita menikmati kemenangan-kemenangan kita. Jadi waktu saya di dalam segala permasalahan, Tuhan katakan, kamu harus berdiri teguh. Nah, bahasa Yunaninya tuh hedraios gitu ya. Kalau lebih cepatnya seperti itu. Artinya apa? Kamu berdiri teguh. Berdiri teguh itu dalam bahasa Yunaninya itu, hedraios itu adalah kamu diletakkan dan didudukkan. Kamu dipermanenkan. Kamu dipatenkan. Dan kamu diletakkan dalam situasi dan kamu akan dijaga Tuhan dan kamu tidak akan bergoyah. Nah, itu janji Tuhan. Jadi tanggung jawab Tuhan itu apa? Selain membuat kita mampu bertanggung jawab di dalam tanggung jawab yang sudah orisinal Kristus sumbernya, dan kita mampu melakukan itu, dan kita bisa berdiri teguh. Karena kenapa berdiri teguh? Karena dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, ada karya kematian Kristus dan kebangkitannya. Nah, kebangkitan Kristus inilah yang menjamin kita. Jadi kebangkitan Dia dalam kematian maut itu menjamin kita dan kita didudukkan, kita ditempatkan, dan kita dipermanenkan dan dibuat teguh tidak goyah. Jadi tidak goyah bukan hanya tidak goyah, tidak bergeming. Nah itu bahasa saya, bahasa Indonesia itu mungkin lebih cocok ya. Tidak bergeming artinya sedikit pun nggak goyah. Jadi hidup baru kita, manusia di dalam Kristus itu tidak terkalahkan, tapi daging kita itu bisa lemah. Ya, Paulus juga merasakan itu. Tetapi Roh Kudus itu kokoh sekali, ya. Membuat kita duduk dan ditempatkan tidak bergoyah dan tidak bisa digoyahkan. Jadi ada dua pengujian Tuhan. Jadi Tuhan itu menguji kita supaya tempat di mana Dia membuat kita ditempatkan permanen tidak goyah, itu kemudian diuji oleh iblis, diuji oleh kondisi yang ada, dan kemudian diterpakan pada kita. Nah, kita masih ingat ya, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi rumah dibangun di atas dasar pasir atau batu Kristus, batu karang Kristus. Ini satu gambaran ilustrasi, perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kamu tuh dibangun di atas dasar apa? Pasir dunia ini atau di atas diriku, di atas karyaku, kematian dan kebangkitanku. Nah, kalau kita sudah di atas dasar Kristus, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Jadi dasar kita sudah tidak bergeming, sudah kokoh tidak bergoyah, dan semua yang melanda kita, kehidupan yang melanda kita, apakah itu berkat, itu tidak menggoyahkan iman kita. Apakah tidak ada berkat, tidak menggoyahkan iman kita. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu mengokohkan kita dan membuat kita mampu bertanggung jawab, mampu berdiri teguh, mampu menjawab segala tantangan. Dan waktu kita berada ditempatkan Kristus di dalam tempat iman, dasarnya adalah Kristus sebagai batu penjuru, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan kita.
Kenapa? Karena dasar kita itu tidak goyah. Nah, yang kedua, maka semua rancangan dan kejahatan serta ujian serta iblis itu mencobai kita gitu ya, yang akan menghancurkan kita dengan seluruh kondisi yang ada dunia dalam jatuh dalam dosa. Itu akan membuktikan bahwa kita ini adalah mempunyai dasar yang tidak tergoyahkan. Jadi yang pertama, kita punya status yang tidak tergoyahkan. Yang kedua, bahwa kita memiliki seluruh tanggung jawab kita keluar pada dunia ini, itu juga tidak tergoyahkan. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang Kristen memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran, termasuk kita dalam keluarga kita, termasuk kita semua di dalam pelayanan kita lakukan semua untuk melayani Tuhan, termasuk kita di dalam segala pergumulan hidup kita setia kepada Kristus, kepada kehidupan itu, maka itu menyatakan bahwa semua apa yang menerpa kita, yang menimpa kita, bencana, kebaikan, keberuntungan, ketidakberuntungan, kemujuran, kemalangan, musibah, sakit penyakit, dan ketidakberhasilan, semua itu akan membuktikan bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk menyatakan apa? Bahwa kita adalah anak-anak yang tidak akan digoyahkan. Jadi yang pertama, kita tidak bergoyah di hadapan Tuhan dengan dalam iman kita, dengan kekuatan kasih Tuhan dasar daripada seluruh hidup kita. Dan semua yang terjadi di depan kita, seluruh kondisi yang ada, itu dirancang oleh Tuhan untuk membuat kita kagum akan kekuatan Tuhan yang bertanggung jawab untuk melindungi kita, menjaga kita, dan memberikan kekuatan pada kita untuk melawan semua itu. Jadi yang pertama, kita kokoh, tidak tergoyahkan, tidak bergeming. Yang kedua, semua yang menimpa pada kita, itu tidak akan membuat kita roboh. Tetapi kitalah yang membuat mereka roboh. Jadi ini kekuatan. Jadi ada 3 kekuatan. Pertama, Allah memberikan kita tanggung jawab dan kita berdiri di atas dasar tanggung jawab yang berdaulat. Dan di mana tanggung jawab itu? Di dalam dasar Kristus yang kedua. Dan kita mampu bertanggung jawab karena Kristuslah yang melakukan untuk kita. Dia memberikan karyanya dan memberikan anugerahnya dan seluruh teladan tingkah laku perbuatan ucapan Kristus, karya Kristus itu menjadi milik kita karena kita percaya pada Dia. Dan itu semua menjadi milik kita, warisan kita. Sehingga kita mampu berdiri dan kita tidak takut dengan kematian tubuh kita. Dan kita akan dibangkitkan dan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil menaklukkan dan menguasai dosa kita. Dan kita tidak kena maut, tidak kena kematian yang kekal. Ya, ini yang kedua. Jadi kita kokoh, kenapa? Karena kita kokoh, Tuhan mengkokohkan kita dalam dasar yang kokoh. Dasarnya dasar, batunya batu, yaitu Kristus. Dan kemudian kita berdiri, dan semua menyerang kita. Nah, kita bisa melawan itu dengan apa? Dengan kita setia seperti Kristus setia kepada Bapaknya. Dengan hati yang lembut seperti Kristus lembut kepada hati yang sungguh-sungguh mengasihi Bapaknya. Dan punya hati seperti Kristus yang tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berzina itu, dan dia memberikan kasihnya. Nah, semua pekerjaan dan karya Kristus, apa yang Tuhan Yesus perbuat, itu menjadi dasar kita untuk melawan semua yang akan merobohkan kita. Itu akan tidak berhasil. Nah, yang kedua kan. Dan sekarang ketiga, dan dasar yang kokoh ini, serta kekuatan Kristus ini, kita mampu berdiri dan kita bisa melawan kekuatan itu. Jadi tadi kita tuh menyatakan diri kita dan kita tidak aktif ya. Jadi kita berdiam, kita setia, kita duduk dan kita terus teguh gitu kan. Nah, diserang kita tetap sama. Nah, yang ketiga, saudara harus tahu, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk apa? Menjawab tantangan. Dan kita melakukannya itu dengan kuasa Kristus dan kita bertanggung jawab dan kita menyatakan kekudusan Allah pada dunia. Dan dunia membenci kita. Tuhan Yesus mengingatkan itu. Kalau mereka membenci kamu, memusuhi kamu, bukan karena kamu, tapi karena aku. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkan terang, kebenaran, kebaikan, dan seluruh kekuatan iman kita yang teguh di hadapan Dia. Jadi saya teguh, saya dikuatkan oleh kekuatan kasih Bapa, dan di dalam kasih Bapa itu saya diletakkan di atas dasar teguh. Dasarnya dasar, batunya batu, di dalam Kristus kita beriman, dan kita beriman di dalam iman Kristus. Kita memiliki kasih dalam kasih Kristus. Kita memiliki pengampunan adalah pengampunan Kristus. Dan kita berdiri kokoh, kita nggak bisa diserang oleh seluruh dosa-dosa orang yang
mendiskriminasi kita, menghina kita, mencaci maki Tuhan kita, dan bahkan seluruh kehidupan kita itu tidak diberikan tempat untuk kita sebagai orang percaya, orang Kristen khususnya, yang layak dan semua dibuntu, semuanya dihalang-halangi, dirintangi. Dan kita tahu ini adalah satu kehidupan yang susah gitu kan bagi kita orang percaya. Tetapi tidak ada yang bisa merobohkan kita. Nah, yang ketiga adalah kekuatan kita adalah kita bisa melawan mereka. Dengan apa? Dengan suara kebenaran Injil. Dengan perbuatan Kristus. Bagaimana saya mengalahkan kejahatan? Bukan caci maki dibalas dengan caci maki. Bukan kebencian dibalas kebencian. Bukan kemarahan dibalas kemarahan. Dan dengki, iri hati, kemudian kita mau membalas orang itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu akan merontokkan kita. Itu bukan dasar kita. Itu bukan hati Kristus. Tetapi kita tahu bahwa hati Kristus adalah jangan membalas caci maki dengan caci maki. Dengan fitnah, dusta dengan fitnah dan dusta. Enggak. Kita harus menyatakan, kita harus mengalahkan kegelapan itu dengan terang. Dan itu loh kekuatan kita. Jadi dalam Efesus pasal 4 kita lihat ya. Efesus pasal 4. Jelas dikatakan di sini. Ayat yang luar biasa. Jadi membuat kita menerima satu karya karunia. Kita bertanggung jawab. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengerti tanggung jawab ini. Mereka diselamatkan, iya terima kasih. Tapi tidak ada satu yang membongkar dan juga memberikan penjelasan. Kamu harus bertanggung jawab sesuai dengan dasar hidupmu, sesuai dengan dasar Kristus yang menjadi dasar hidupmu. Dan iman Kristus di dalam hatimu yang membuat bait Allah, batu itu, menjadi seluruh bangunan batu dalam hidupmu. Dan batu-batu yang lain itu dasarnya adalah batu penjuru. Dan kemudian para rasul menjadi batu selanjutnya. Dan ajar-ajaran rasul, kitab suci. Dan itu menjadi kekuatan kita sehingga kita bisa melihat dunia ini dan kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Dan kita bisa menggarami dunia ini. Dan itu yang dinyatakan bahwa kita harus mengerti ini. Yang arti tidak menggoyahkan kamu. Dalam bahasa Yunaninya ametakenetos ya. Jadi bentuk daripada yang bersifat terus-menerus gitu ya. Nah, ini Efesus pasal 4 ayat 14. Dikatakan demikian. Ya, kekuatan kita itu. Saya bacakan dari sebentar. Ini 12 ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, tubuh itu batu ya, batu-batu. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita ini dibangun di dasar semua apa? Semua dari dasar kita sampai nanti tujuan akhir kepala itu semua Kristus. Dasar Kristus, kepala Kristus, tubuhnya adalah tubuh Kristus. Dan dikatakan di sini kesatuan iman. Jadi kita semua memiliki satu iman, kepercayaan yang sama, disatukan. Semua orang percaya itu satu dengan pengetahuan apa? Pengetahuan yang benar tentang Kristus, anak Allah, Yesus Kristus. Dan membuat kita dewasa. Ya, kita memiliki kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permaunan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Dan ini adalah satu kehidupan yang betul-betul utuh, ya, menyeluruh dan tidak ada satupun yang keluar dari jalur semua karya ini, karya Allah ini. Jadi kita diselamatkan, bukan hanya kita diselamatkan keluar dari dosa kita menuju ke kerajaan yang kudus, kerajaan yang terang, dan kita masuk kerajaan Yesus Kristus anak Allah itu. Dan bukan hanya di sana, kita mampu hidup bertanggung jawab, kita mampu hidup disertai oleh Tuhan, dan kita mampu hidup di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dalam pengampunan Tuhan, dan semua karya Kristus itu menjadi warisan kita. Dan kita harus melakukan itu. Dan itu tidak sulit, tidak jauh, dan tidak sukar bagimu. Nah, Musa katakan ini. Dan itu ada dalam hatimu, dalam mulutmu, dalam pikiranmu, dalam tubuhmu, dalam hidupmu. Dan itu menguasai kita. Jadi hukum Taurat itu menguasai bangsa Israel. Supaya mereka tahu bahwa mereka adalah orang berdosa, mereka membutuhkan juru selamat. Jadi bukan waktu mereka mengerti Taurat, wah saya kan sudah benar ini. Seluruh hukum Taurat sudah aku lakukan, berarti saya hebat ini. Bukan.
Karena kamu harus melihat pada Kristus. Maka orang muda yang kaya itu pamer akan hidup dia. Wah, saya kan sudah hidup sempurna ini. Apalagi yang harus saya lakukan? Wah, itu sombongnya luar biasa. Tuhan hancurkan pemuda ini. Dengan apa? Dengan satu, bahwa kamu harus mendasari hidupmu kembali bukan dengan Taurat, tapi mendasari dengan kasih Allah. Bagaimana caranya mengasihi Allah? Mengasihi sesamamu. Bagaimana saya mengasihi sesamamu? Jualah seluruh hartamu, milikmu, dan berikan kepada fakir miskin. Langsung dia rontok. Dia langsung pergi dengan kecewa luar biasa sekali. Kenapa? Karena itulah dosanya dia. Dan apa yang dia katakan itu teguh kokoh, tidak dibangun di dalam Kristus, dibangun atas dasar dia, kesalahan dia, kebaikan dia, dermawan dia. Itu runtuh semua. Kenapa? Diruntuhkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Lepaskan semua apa yang kamu miliki, baru kamu akan mendapatkan nyawamu. Jadi kalau kamu mendapatkan dunia, seluruh dunia ini, baik itu dalam keagamaan, dalam rohani, dalam berkat jasmani, semua berkat sejahtera semuanya, kamu hancur. Tapi kalau kita hidup di dalam Kristus dan kita lepaskan itu semuanya, kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan dunia, kematian. Dan kita harus bersandar kembali pada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah sertai kita dalam segala sesuatu. Tapi, sekali lagi, ada saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita mentok. Kalau saya seringkali mengatakan bahwa kita berada di dalam level yang paling dasar dan yang paling rendah dalam iman kita. Dan Tuhan izinkan itu. Kenapa? Karena kita dimohon dan diberi kemampuan Tuhan. Seperti anak yang terhilang itu, anak bungsu itu. Dia jatuh terpuruk dan hancur luar biasa di dalam dosanya, di dalam seluruh kelemahan dan seluruh perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan itu, yang membuat Tuhan murka itu. Dia berpaling dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup bapaknya. Dan apa yang terjadi? Dia bangkit dan dia kembali ke sana. Dan dia tinggalkan semua. Dia tinggalkan segala sesuatu, apa yang menjadi cita-cita dia, apa yang menjadi kemauan dia, dan di tempat terpuruk itulah, dia tidak bisa mengenalkan siapapun. Nah, kita juga akan menerima ini di hadapan hidup kita. Cuman kita nggak tahu kapan. Jika segala sesuatu sudah tidak bisa diharapkan lagi, dan kita kemudian harus kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena nggak mungkin kita berdasarkan dunia nih, berdasarkan orang-orang yang akan bisnis. Wah, nanti dijanjikan bisnis. Kemarin ada satu orang bicara dengan saya, Pak, saya sudah senang luar biasa. Tidak tahunya bisnis ini nipu saya. Wah, dia sudah, artinya dalam kondisi pandemi seperti ini dia dapat satu proyek pekerjaan yang luar biasa. Wah, dia bersyukur, ini jawaban Tuhan. Dan dia selalu memakai kekuatan pikiran dia, kekuatan pekerjaan dia, dan dia kemudian membeli beberapa, ya istilahnya tuh properti gitu ya, dan dia pikir dia akan baik. Nggak taunya propertinya itu abal-abal. Dan semua belum ada rumahnya, dan dia begitu percaya dan dirayu orang dan dikasih ingin-ingin, akhirnya dia mau keluarin itu, terus dibawa lari. Wah, itu uang miliaran. Dan di situ dia terpuruk dan dia marah dengan Tuhan, dan dia berkata pada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan nggak memberitahu saya? Kenapa Tuhan? Loh, itu sebenarnya bukan salah Tuhan, itu salah kamu. Kamu tidak berdoa dulu, kamu merasakan bahwa itu adalah harapan kita, dan kamu lupa kepada pimpinan Tuhan. Dan saya tanya, apa kamu betul-betul berdoa gitu sebelum memilih itu semua? Enggak Pak Agung. Kenapa? Karena saya merasa ini jawaban dari Tuhan. Nggak bisa, kamu harus berdoa dulu. Kamu harus tanya pada Tuhan dulu, bener nggak ini? Jadi jangan pikir, ini jawaban Tuhan, betul ini. Itu kan hatimu. Nah, begitu semua tidak ada jawaban, dan tidak ada yang bisa menjadi sandaran kita, dan kita berhadapan dengan Tuhan di dalam kebangkrutan kita, dan semua di dalam tidak bisa kita andalkan lagi, tidak bisa kita bergantung pada hal itu lagi, dan kita hanya bergantung bersandar pada Tuhan. Nah, disitulah Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberikan kamu untuk berpaling kembali kepadaku, dan kamu akan berdiri teguh, dan semua kegagalan, kebangkrutan itu, kegagalan kamu, ketidakberhasilan itu, semua akhirnya kamu memandang Tuhan, dan Tuhan katakan, kamu akan hidup bersama dengan aku selamanya. Dan kita semua akan mengalami ini, dan tidak ada satu yang lolos. Kita akan berada di depan pengadilan Tuhan.
pengadilan Kristus dan pengadilan tahta putih. Ya, pengadilan tahta Allah yang di surga itu. Dan kita akan melihat itu semua, dan waktu kita berdiri teguh, Tuhan mengatakan, apakah engkau hambaku yang setia? Jawabannya, satu, saudara. Karena aku hidup hanya bersandar pada engkau. Aku hidup hanya bergantung pada engkau. Tuhan yang menolong saya. Dimanapun Tuhan selalu menyertai saya. Di dalam kegagalan saya, di dalam kelemahan saya, di dalam keterpatan saya, dan bahkan di dalam saya melupakan Tuhan, mengeluh pada Tuhan. Tuhan selalu baik dengan saya. Nah, Tuhan menjawab, kamu memilih kehidupan. Masuklah bersekutu dengan saya selama-lamanya. Nah, saudara, ini satu kemenangan yang luar biasa. Jadi jelas sekali di sini katakan Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita dibawa ke kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia yang adalah kepala. Luar biasa nih ya. Ayat 16. Dan daripadanya lah seluruh tubuh itu kan batu-batu, seluruh batu-batu yang rapi tersusun dan diikat oleh satu pelayanan semua bagiannya dengan kasih, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan semua dasarnya itu apa dasarnya? Kasih. Jadi kalau kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita harus kembali pada dasar iman kita yang paling dasar. Kita melihat kasih Kristus yang tidak pernah kekurangan dan tidak pernah kurang manjur dan selalu ajaib. Dan waktu kita memandang Kristus, kita diteguhkan kembali dan kita berpengharapan kepada Kristus. Ya. Dan semua apa yang kita sudah serahkan pada Kristus, Kristus mampu untuk apa? Membawa kehidupan kita dan kita akan disertai dengan satu kekuatan. Jadi dari hari ke hari kita mengalami satu sukacita di dalam roh kita. Tubuh kita bisa lemah, tapi roh kita tuh mengalami satu kekuatan yang segar, yang tidak layu daunnya, yang selalu berhasil dalam seluruh perjalanan kita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, kelemahan kita itu menjadi pupuk iman kita dan terus memandang pada Kristus dan tidak tergoyahkan. Jadi jangan memandang pada yang lain. Dan ini kekuatannya. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya beberapa hal yang penting. Selain teguh, kita bertanggung jawab dan kita dijadikan teguh dan kita tidak bergoyah dan tidak bergeming dan kita ditempatkan jadi teguh di dalam dasar hidup kita karena Bapa yang memberikan anugerah dan di dalam Kristus seluruh pekerjaan Kristus dan kemudian kita teguh tidak tergoyahkan dengan serangan apapun dan yang ketiga kita mampu untuk melawan merobohkan semuanya termasuk permasalahan dosa-dosa kita, perbudakan dosa dalam diri kita, keinginan kita dalam dosa, itu bisa kita hancurkan semuanya. Itu janji dari Tuhan. Yang ketiga, setelah itu barulah kita mampu memegang Injil sampai selama-lamanya menjadi jaminan hidup kekal kita. Jadi Allah yang bertanggung jawab supaya kita bertanggung jawab dan kita mampu memegang itu. Itu semua pekerjaan Allah. Ya, semua dari Allah. Saya bacakan Efesus secara cepat ya. Efesus pasal 2 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan. Nah, sekali lagi, mengerjakan. Jadi Allah yang mengerjakan, kita dapatkan hasilnya, buahnya kita. Bukan kita kerjakan, Allah yang mendapatkan hasilnya. Bukan. Allah yang kerjakan, hasilnya kita. Iman kita itu seperti itu. Jadi iman kita adalah kita yang menerima hasilnya, buahnya. Dan yang bekerja Allah di dalam Kristus dan seluruhnya A sampai Z. Seluruh karya keselamatan, pengudusan, itu karya Allah. Dan memampukan kita untuk menjalani karya itu satu persatu. Jadi Allah yang mengerjakan, buahnya bagi kita. Bukan kita balik. Saya mengerjakan, buahnya bagi Allah. Itu menghina Allah. Tapi kalau Allah bekerja, terus kemudian buahnya untuk kita, itu memuliakan kita. Kalau tadi menghina Allah, ini memuliakan kita. Jadi memuliakan Allah juga. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kehendakmu, kemauan, ataupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi pekerjaan apa? Seluruh pekerjaan kita.
Bukan hanya pekerjaan kita lakukan, di dalam pikiran kita, rancangan kita, manusia baru itu merancang kekudusan, merancang kasih, merancang pengampunan, merancang kesabaran waktu kita menghadapi orang-orang yang sangat menyakitkan hati kita, yang sangat membuat kita luka. Itu kita diberi kesabaran. Nah, siapa yang berkarya ini semuanya? Bapa di dalam Kristus. Yang tidak membuat kita goyah, hati kita akan terus dikatakan di sini. Dan kita ingat bahwa kita semuanya berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Angkatan yang hancur dikatakan di sini. Jadi kita diminta oleh Tuhan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Wah, saudara, ini luar biasa. Jadi kita mampu pegang Injil, kita mampu tidak bersungut-sungut, kita mampu dikatakan di tengah angkatan yang jatuh, hancur, bengkok, dan brengsek ini. Dan angkatan yang begitu busuk ini, yang penuh dengan kelicikan, dusta, dan waduh itu, kalau kita lihat sekarang ini, seluruh tayangan yang ada, itu sebenarnya itu karya iblis sebenarnya. Pamer kekayaan, pamer-pamer yang kasus-kasus yang ada banyak, bagaimana artis-artis yang tidak punya moral dan hidupnya di dalam jatuh dalam pornografi, jual drugs dan semuanya. Itu bagi saya itu sesuatu yang sangat-sangat jelas sekali bahwa itu kegelapan dunia ada di depan kita. Tapi kalau kita menyenangi hal seperti ini, wah, kita harus tahu. Kenapa? Nanti otak kita dicuci dengan seperti ini, dan semua yang keinginan kita itu nanti berlawanan dengan hati kita. Wah, saya kepingin ini seperti artis itu, cepat menjadi kaya. Gimana cepat menjadi kaya? Cepat terkenal, cepat banyak duit, cepat semua cepat. Nah, cepat tanpa ada karya di dalam hidup kita seperti Kristus yang setia, yang tekun, dan terus dia melakukan itu semua hilang di dunia ini. Ya, jadi kita tidak akan mampu memegang Injil jika kita memandang dunia dan ingin menjadi dunia. Nah, itu kita akan menjadi runtuh apa yang kita kerjakan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara, yang selanjutnya membuat hati kita selalu memilih jalan Tuhan. Nah, itu ayat aja di sana. Ya. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menjamin, melindungi, menyertai kita. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 atau 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 dan 17. Dan yang terakhir, menjadikan kita selalu bergantung pada Dia. Nah, kita buka ayat ini ya. Yohanes, pokok anggur ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Tinggallah ya. Sebentar, ini ayat 3. Nah, ini. Karena kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kenapa kita tidak berbuah? Karena kita tidak melakukan apa yang dikerjakan oleh Kristus, pekerjaan Bapa. 5. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas ya? Jadi kalau kamu tidak bergantung padaku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua yang kamu lakukan itu di dalam kematian. Di dalam pemberontakan pada Allah. Dan semua yang dilakukan di dalam aku, apapun kamu alami, itu akan menyatakan satu cahaya mulia. Kamu akan terang bagi orang-orang di sekeliling, bercahaya. Dan semua itu merupakan satu karya Tuhan. Menjadikan kita selalu bergantung pada Tuhan. Kenapa? Karena Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Kenapa dua kalimat ini harus ada? Kok enggak Kristus dalam aku selesai gitu? Kita tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah sembuhkan aku. Tuhan, Engkau sudah memberikan aku berkat. Tuhan, terima kasih. Nah, setelah kamu terima, setelah kamu Kristus di dalam aku, apa selanjutnya? Aku pun di dalam Kristus. Artinya apa? Seluruh tanggung jawabku adalah saya hidup untuk Kristus, saya mati untuk Kristus, saya hidup bersama disertai Kristus, dan apapun saya lakukan, pekerjaan saya adalah apa yang dilakukan pekerjaan Kristus. Dan ini artinya di situ. Jadi Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus.
engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu tidak bisa, kalimat itu cuma satu. Terima kasih Tuhan, engkau memberikan aku kekuatan luar biasa. Nah, kekuatan kamu yang luar biasa untuk apa? Untuk menyatakan Tuhan itu kuat bersama dengan saya. Dan kamu pamerkan itu. Kamu saksikan, kamu kabarkan Injil itu. Inilah kekuatannya. Kemudian kita lihat ya selanjutnya. Menjamin, melindungi, menyertai kita. Menjadikan kita selalu bergantung pada Tuhan, ya. Kemudian menyediakan kebutuhan kita, Saudara. Nah, Saudara, ini di dalam Matius pasal 6 jelas ya. Matius pasal 6 ayat 8 bahwa dalam doa Bapa kami, dan di dalam Tuhan mengatakan burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kamu. Bahkan burung pipit yang hanya berapa duit itu tidak pernah jatuh karena kekurangan makanan, apalagi kamu, anak-anak Bapa surgawi. Jadi jelas, semuanya itu, segala kebutuhan kita, secara kita nggak sadar, walaupun kita seringkali mengalami satu keluhan-keluhan, satu kekhawatiran, satu jalan, aduh gimana ini semuanya. Jangan lupa, itu Tuhan sudah sediakan jalannya, dan jalannya itu tidak pernah menjadikan kita orang yang menjadi orang gelandangan, menjadi orang yang kemudian terlunta-lunta. Enggak, Tuhan katakan, engkau akan menjadi anak-anakku, yang akan aku gerakkan hatimu, aku sertai kamu, dan kamu akan bekerja dengan luar biasa, kamu akan melayani dan melakukan semua pekerjaan yang aku berikan padamu. Dan kita akan mendapatkan sumber karya Tuhan yang luar biasa. Jadi menyediakan kebutuhan kita, baik fisik, baik semuanya, jiwa kita semua. Ya. Dan yang ke-10 adalah Tuhan menjamin kita bahwa Allah akan menggenapi kehendaknya dalam hidup kita. Jadi tanggung jawab Allah itu apa? Dia akan menjalankan seluruh rencana ketetapannya sampai akhir hidup kita, dan dia tidak pernah melupakan, meninggalkan kita dan membuang kita. Nggak pernah. Ya, dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 dijelaskan seperti ini. Ini ayatnya. Filipi pasal 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus Kristus, yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus itu akan datang. Jadi dari Kristus kepada Kristus, dari Allah kepada Allah, dari anugerah kepada anugerah, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari seluruh pengampunan kepada pengampunan, dari kasih menuju kasih, dari kesabaran menuju kesabaran, dan semua itu dasarnya adalah pekerjaan Kristus. Dan kita akan mengalami kepenuhan Kristus dalam seluruh hidup kita. Jadi kebutuhan kita semuanya. Jadi Allah akan menggenapinya. Dan yang selanjutnya, nah ini yang agak sulit, saudara. Allah mengatur segala kejadian, Allah menetapkan segala kejadian, baik itu keuntungan atau kebuntungan. Tahu ya, keuntungan atau kebuntungan. Tambah B aja. Keberuntungan atau kemalangan, kebaikan atau kejahatan. Itu semua ada dalam hidup kita dan kita tidak bisa menghindari. Kita berjalan di mana-mana, di lembah kekelaman, di padang rumput yang hijau, kita disertai oleh Tuhan, dan Tuhan mengatur segala kejadian. Termasuk Tuhan mengatur hati Daud dihasut oleh iblis untuk menghitung tentaranya. Itu semua rencana Tuhan, karena dosa Daud harus mengalami kebaikan Tuhan. Dosa Daud harus mengalami penyesalan. Dan Tuhan bukakan itu. Dan Tuhan mengizinkan roh itu datang dan kemudian mengubahkan hati Daud, kemudian menghitung, dan Daud sadar itu, dan dia jatuh dalam dosa, dan dia mengatakan, aku melakukan dosa yang sangat besar. Bayangkan, Daud ngomong seperti itu, waktu dia ditegur Nathan, dia tidak ngomong ini. Tapi waktu dia menghitung tentaranya, dan tidak ada yang menegur dia, dan dia tahu, dan dia mengerti dalam jiwanya sendiri, wah, dia bertobat. Tuhan, aku berdosa. Nah, waktu dia bertobat, Nabi Gad datang dan memberikan hukuman konsekuensi dosanya. Jadi 3 konsekuensi yang ada. Salah satunya adalah 70.000 orang dihantam penyakit sampar, ditulah oleh Tuhan, mati semua 70.000 orang. Saudara, terus Daud berkata, aduh, janganlah seperti itu, biarlah aku dan kaum keluargaku yang menerima resiko dosa itu. Dan Tuhan akhirnya hentikan malaikat itu, membinasakan 70.000 orang, berhenti, dan Daud kemudian menerima dosanya di dalam kebaikan Tuhan. Dan dia dengan taat dan seluruh keturunannya itu akhirnya hancur. Saudara, siapa yang merancang ini? Tuhan. Berkaitan dengan apa? Dengan dosanya mereka.
Dosa-dosa mereka itu sudah di dalam ketetapan Tuhan dan berjalan serasi antara tanggung jawab Daud dan keluarganya dalam dosa dengan tanggung jawab Allah itu serasi. Dan Daud tahu ini. Kalau Tuhan tidak memberi kemampuan, dia tidak bisa kembali. Jadi mengatur segala kejadian untuk kebaikan, keberuntungan, dan sukacita karunia untuk kita. Dan ini yang luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan bertanggung jawab untuk apa? Menguji hati kita. Mengingatkan dosa akan dihakimi oleh Tuhan terus-menerus, dan memberikan kesempatan kita. Allah bertanggung jawab untuk apa? Dia bersabar, tunggu kita untuk bertobat, tunggu kita untuk waktu kesabaran Tuhan, waktu Tuhan memberikan, menantikan kita berubah hati kita, kesempatan dan menahan diri murkanya itu. Tuhan tidak gampang murka, Tuhan menahan murkanya, dia lambat marah, dan itu tanggung jawab Tuhan. Dan kemudian apa? Kalau kamu bisa melakukan semua, Tuhan bertanggung jawab memberikan upah reward kepada kamu. Dan yang terakhir, dan semua banyak yang lain, saya tidak tulis satu persatu. Tuhan menggerakkan doa kita supaya berdoa di dalam kebenaran, berdoa di dalam doa Sang Anak, berdoa supaya kita berkenan seperti Kristus di dalam seluruh kehidupannya. Dan kita dalam doa kita, Tuhan gerakkan hati kita. Kenapa? Abram itu berdoa pada Tuhan sampai akhirnya menawar 10 orang di Sodom Gomora, kalau ada jangan dibinasakan. Tuhan mengatakan, iya betul 10 orang. Nah, siapa yang menggerakkan hati Abraham berdoa, dan siapa yang memberikan batas-batas Abraham untuk pikiran dia berhenti pada angka 10? Coba bayangkan, kalau ada 4 orang gimana? Nggak jadi, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena 4 orang cuma Lot, istri, anaknya 2. Kenapa nggak ngomong 4? Kenapa dia ngomong 10? Karena berpikir bahwa di sana ada orang baik yang lain. Kenyataannya tidak ada orang berdosa yang baik. Hanya orang-orang dibenarkan Tuhan yang baik. Jadi 4 orang ini dibawa keluar. Akhirnya tinggal 3 orang. Karena istri Lot jadi tiang garam. Dan semua mati, semua dalam kebinasaan. Jadi di dalam keluarga Lot pun Tuhan saring. Tuhan seleksi dan Tuhan tetapkan. Dan istri Lot yang lihat ke belakang, melihat kemewahan, melihat dunia ini, akhirnya seperti bangsa Israel mau kembali pada Mesir, jadi hancur semua dan dibinasakan Tuhan. Termasuk istri Lot. Jadi di dalam doa itulah Abram diajar oleh Tuhan berdoa yang benar, yang berkenan, dan Tuhan menyatakan seluruh kebaikanku, hatiku, aku tidak akan membinasakan orang berdosa dengan murka saya. Enggak. Dia akan kutolong dan kasihku akan menarik dia keluar dari kegelapan Sodom dan Gomora. Dan terbukti Tuhan akhirnya menolong Lot dengan keluarganya. Dan inilah satu rencana yang luar biasa. Jadi Tuhan bertanggung jawab memberikan kita tanggung jawab, dan kita bertanggung jawab, kita bisa menjadi kokoh, kuat, tidak tergoyahkan dengan dasar kekuatan Kristus. Batunya batu dasar dari seluruh hidup kita. Kita adalah batu bait Allah. Tubuh kita ini semua. Dan Kristus batu penjuru dari bait Allah. Dan kita semua batu-batu yang dibangun di atasnya. Dan kita kemudian tidak goyah, diserang dengan serang apa, diuji, kemudian dibenci orang, dimusuhi, kita tetap teguh. Dan yang ketiga, kita memiliki kekuatan dari Allah ini. Tanggung jawab dari Allah, kita bertanggung jawab apa? Kita menantang dunia, kita menguji dunia, dan kita menyatakan kekudusan Injil Kerajaan Allah. Dan bagaimana kita hidup jujur, tulus di hadapan Tuhan, dan kita tidak main-main dengan hidup kita. Dan dunia akan lihat kita, dan semua akan melihat, wah, orang Kristen ini cocok menduduki tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat pejabat-pejabat. Kenapa? Karena hidupnya jujur, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yusuf, dan banyak yang lainnya. Seperti Mordekai, Esther, dan semuanya. Itu orang-orang yang berada di dalam kebobrokan pemerintahan yang kejam sekali. Tapi mereka bersinar, mereka percaya. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab dan mereka mampu memuliakan Tuhan. Dan mereka mampu membongkar dosa orang-orang semua di dalam kegelapan itu. Walaupun Mordekai diancam oleh Haman dan mau digantung, mau dibinasakan dia. Tetapi Tuhan balik, Haman sendirilah yang digantung oleh gantungannya sendiri. Dia merencanakan menggantung Mordekai, dia akhirnya dibalik dan dia sendiri digantung oleh Tuhan di tiang gantungan itu. Ini cara Allah membalaskan pada kita. Jadi kita jangan membalas orang-orang itu. Kejahatan-kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kenapa? Tuhan yang mengatur semuanya.
Kemana saya baru mendengar orang-orang yang membenci orang-orang yang percaya. Kita-kita ini ada yang membenci. Saudara, saya katakan, jangan membenci orang yang benar. Kamu membenci Tuhan. Jangan membenci orang kudus. Kamu sedang membenci Tuhan. Kalau kamu membenci Tuhan, kamu melawan Tuhan. Dan tinggal tunggu waktunya. Kamu diempaskan seperti debu. Psst, habis gitu. Saudara, sengsara kita luar biasa. Yang kita taat pada Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini ya. Kita bersyukur kita mengerti bagaimana Allah bertanggung jawab kepada kita, melindungi kita, memelihara kita, dan meneguhkan kita, dan menyertai kita. Aduh, menyediakan seluruh kebutuhan kita dan kekuatan-kekuatan yang di luar batas kemampuan yang kita lihat ke depan. Saudara, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, kita bawa hati kita